Oke teman-teman sahabat pedesaan, kembali lagi ke channel kita bersama Hiwasan ulang lagi. Oke teman-teman semua sahabat pedesaan, kembali lagi ke channel kita, channel kesayangan Anda semua, yaitu Desano Uasa. Malah channel kesayangan pemiliknya. Ulangi lagi. sudah bagus loh. Ulang-ulang itu udah mas. 2,000 years later. Sup. Oke, teman-teman kembali lagi ke channel kesayangan Anda semua. Sahabat pedesaan, channel Desano Uasa. Channel yang Anda tunggu-tunggu kemunculannya setiap bulan purnama. Sebulan sekali. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas apa ya yang enak dibahas. Enak kita mau bahas apa nih? Apa? Tentang ini aja kan program-program TG itu kan ada Kaigo tuh. Nah, Kaigo itu apa sih kerjaannya? Nah, Kebetulan aku nggak tahu, Mas. Nggak tahu. hal yang harus bagi yang ingin mengambil job Kaigo, Anda harus saksikan Channel ini dibahas oleh ahlinya ahli, intinya inti. perkaigoan Kaigo. Kaigo. Perkaigoan duniawi ini. yang sudah bergelut berapa puluh tahun Di dunia dan akhirat. di dunia dan akhirat perkaigoan. Oke. Nah, ini ada satu orang yang benar-benar belum tahu Belum tentang tahu Kaigo. saya. Baru datang. Iya. Saya apa? Silakan Anda bertanya. Nah, Anda bertanya, Habib menjawab. Aneh menjawab. Yang bertanya gue jawab. aneh. Ente bertanya, aneh menjawabnya. Show. Apa? Kita punya narasumber di sini. Nah, Kaigo itu kan artinya apa, Bro? Perawat. Perawat. Perawat lansia. Nah, ya orang Indonesia yang apa? Kaigo itu kerjaannya gimana sih? Itu aja lah. Nah, kita harus Kerjaannya dulu apa? tahu basicnya dulu ya kok. Perawat itu kan ada dua nih. Nah. Ada Kango, ada Kaigo. Kango si itu kan perawat umum. Perawat khusus medis di medis. Kalau Kaigo itu perawat untuk lansia. Khusus lansia. Kalau Kangushi itu perawat Medis. Medis. Kaigo berasal dari kata kai dan go. kai artinya laut. Oh bukan. Kenapa beda? Beda. Bukan kai. Kanjinya beda. Kayaknya kayak gitu. Kayaknya Bantuan. apa? Ya. Bantuan. Go kesejahteraan. Membantu kesejahteraan Jadi yang dirawat. Jadi intinya Kaigo itu adalah membantu, sebenarnya bukan membantu, lebih tepatnya kita juga yang kita dibantu soalnya para pekerja itu kita dibantu dengan adanya pekerjaan Kaigo ini. Penunjang kali ya. Penunjang. Penunjang. Jadi Kaigo itu ya mungkin membantu menolong orang untuk melakukan sesuatu hal yang biasa saja, yang biasanya orang normal, orang biasa lakuin, tapi dia tidak bisa melakukan hal-hal sepele Karena Mungkin keterbatasan mereka. Iya. Mungkin kita sebagai tenaga kaigo itu membantu ADL-nya si pasien kita. Activity daily of living. ini ngomongnya. aku lali apa mas? Lali mas asli. Oh mas? Ini Jose Castro. Jadi sehari-hari ngapain tuh? Mantap. Yang Anda sehari-hari ngapain? Aku bangun tidur. Nah, orang yang tidak bisa bangun tidur, kita bangun tidur. Anda ngapain lagi? Sikat gigi, Sikat gigi. Orang yang nggak bisa bersikat gigi, kita bantuin. mandi, Yang nggak bisa mandi, kita mandiin. nonton TV. Ya nggak bantu. Kita balik ke tempat TV. Pengen Pokoknya segala ya
bagi seseorang yang hal itu biasa dan dia tidak bisa melakukan, kita bantu supaya dia bisa melakukannya. Itu gitu ya mas. Dasarnya IQ itu seperti itu sebenarnya ya. Kalau menurut ini pendapat pribadi ya. Menurut saya sih IQ itu sesepele itu sebenarnya. Wah, berarti harus terus-terusan menyertai si apa ya? Disebutnya apa, pasien? Iya, pasien. Pengguna jasa. Pengguna jasa. Cepat. Jadi nek aku pernah dengar nih mas dari termasuk orang yang dia memahami tentang IQ sangat mendalam. Pekerjaan kayak gitu tuh sebenarnya nggak bisa seperti kayak kita kerja di pabrik. Kalau kerja di pabrik kan jam segini gini. Kalau di kayak gitu kita harus mengetahui yang tahu tentang kayak itu, mengetahui keinginan pengguna jasa ini apa sebenarnya mas. Iya nggak sih mas? Apa gimana? Makanya kita nggak harus semuanya kita ready, tapi kita harus menggunakan kemampuannya dia juga ya mas. Iya, ya namanya. Intinya kan kita membantu dia melakukan sesuatu hal yang biasa. Nah, setiap orang juga beda-beda. Beda. Mungkin Yudi dia nggak bisa, kakinya nggak bisa gerak, tapi tangan sebenarnya bisa ini bantu. Nah, bantu apa yang dia tidak bisa dengan kaki ini, tidak bisa berjalan, berarti yang kita bantu jalan. Makan dia nggak perlu bantu, ya udah jangan dibantu makan. Hanya membantu apa yang Porsinya dia lah bisa. dia sesuai ininya kebutuhan. Dengan tetap menjunjung mengutamakan apa yang dia bisa. Itu namanya jiritsu shien. Jiritsu Shien. Shien. Kata jiritsu sendiri itu apa? Jiritsu. Jiritsu. Ji-nya itu Mandiri. Jiritsu itu berdiri apa? Mandiri. Bisa melakukan sendiri. Bisa ya shien itu kan bantuan juga kan. Jadi membantu dia juga harus membantu dirinya sendiri. Oh terlalu. Terus ini kan kalau tadi pekerjaan kayak itu kan berarti seputar membantu kelangsungan agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah untuk kita anak-anak Indonesia yang pengen kerja ke Kaigo itu mas, itu kan katanya kalau Kaigo itu nihongonya tuh terkenal kalau di Jepang nihongonya paling ya mungkin paling dipakai ya mas kan karena kita kan lawan kita kan manusia ya mas, jadi kita kan harus pakai kaiwa ngobrol, terus juga harus pakai perasaan juga. Nggak, kalau kita kerja di mesin kan cuma kita mengoperasikan mesin mungkin kayak gitu kan gambarnya. Jangan cuma bagi orang yang mesin juga susah. Aku tak kata cuma itu enggak mas, maksudnya itu kan gini loh mas, modelnya ini yang sering ditanyakan sama teman-temanku yang mau buat Kaigo, apa seorang Kaigo itu calon Kaigo yang mau ke Jepang apa harus benar-benar harus menguasai itu kan mas? Itu mas. Ya semua program juga pasti Kaigo nihongo pasti butuh kan, diperlukan. Maksudku itu emang begitu susah kan ya mas kalau Kaigo nihongonya? Ya karena IT-nya itu kembali lagi, IT-nya kan manusia. Lawan kita maksudnya. Kalau umpama teman-teman di ini bidang lain mungkin pertanian ya kemana mesin atau tanaman mungkin mungkin sama-sama yang Ada susahnya. ininya manusia juga. Kalau Kaigo kan namanya orang yang masih ada kekurangannya, baik itu kekurangan karena dia sudah lansia. Kaigo itu bukan cuma lansia aja, bukan orang bukan cuma bahkan anak-anak disabilitas juga itu membutuhkan bantuan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya dia juga kan. Makanya sedangkan untuk berbicara dengan orang yang normal saja kita membutuhkan kemampuan nihongo yang harus cukup, apalagi yang kita lawan kita bekerja bukan Pengguna kita itu yang jadi mitra kerja kita kan, itu yang kita bantu itu adalah orang yang mungkin kekurangannya. Kalau sebagai contoh lansia yang sudah tua ngomongnya udah nggak jelas. Nah, kalau kita ngomong yang bahasa biasa aja nggak ngerti, gimana mau ngerti kemampuan orang yang ngomongnya nggak jelas. Itu salah satu kenapa
dibilang kalau Kaigo itu kemampuan Nihongo-nya itu dibutuhkan itu mungkin di atas rata-rata ya. Ini juga baru aja aku dapat kabar dari temenku, dia berapa hari yang lalu ke Myanmar. Nah, dia itu di Myanmar itu di LPK yang dikunjungi itu mensyaratkan minimal N4 untuk dia bisa Mengsetsu. Wah, itu berarti termasuk saingan berat Indonesia harusnya ya. Kita harus lebih bersemangat lagi ya, Mas. Iya. Nah, sekarang ya itu ya mungkin ya orang Indonesia terkenal lebih gigih atau lebih baik, rajin. tapi itu kan itu bisa dilihat ketika sudah masuk. Nah, sedangkan ini persaingan seperti ini adalah persaingan untuk masuk ke dunia kerja itu sendiri. Jadi tetap mau nggak mau orang kan ngelihatnya itu dari awalnya dulu. Makanya kalau aku bilang Nihongo-nya ya meskipun tidak jaminan ya, yang punya N4 atau yang ini bisa Nihongo-nya lebih baik nggak jaminan, tapi paling nggak secara tertulis dia ada pembuktian bahwa dia memang Nihongo-nya lebih di atas ada level segini itu ada. N4 ya Mas? Minimal N4 itu untuk Mengsetsu. Setelah Mengsetsu, setelah dia diterima dia harus 6 bulan lagi belajar mendekati N3 sebelum Dan itu dites lagi mendekati N. Ya maksudnya tidak ada ujian lagi, tapi kan progresnya dari N4 dia belajar 6 bulan lagi kemungkinan ya paling nggak bisa jadi N3 karena bukan tidak ada syarat harus lulus N3 kan enggak, tapi secara dari setelah dia yang udah lulus N4 belajar selama 6 bulan lagi otomatis ya paling enggak kemampuannya seharusnya meningkat mendekati N3. Oke. Dan bukan itu kalau temenku bukan cuma belajar Nihongo tapi juga bunganya seperti kalau di lampu merah naik sepeda itu seperti apa, hal-hal budaya Jepang dan dulu membuang sampahnya seperti apa, hal-hal seperti itu juga diajarkan selama 6 bulan. Berarti nggak cuma Nihongo aja, tapi kayak kehidupan sehari juga diajarkan cara nyambung sampah gitu. Iya. Hebat. Makanya kita harus mencontoh juga ya Mas. Ya. Bersaing juga lah, kita harus upgrade kita juga biar bisa bersaing. Ya meskipun nggak sampai segitu ya, mungkin kalau sampai situ juga prosesnya itu agak lama, apalagi ini sekarang juga banyak yang nggak sabar juga kan. Bayangkan orang perusahaan yang dia udah dapat butuh pekerja sekarang, baru udah mindset sudah selesai, masih nunggu 6 bulan lagi kan. Kayak perusahaan juga kadang nggak cukup ada orangnya ada yang waktu gitu untuk yang minta orang ini harus minta mulai dari ini harus hari ini tuh Ada orang kayak gitu. kok cariin hari ini kok ada gitu. Ada. Selama ini perekrutan Kaigo itu dari ada kalau misalnya ada yang mau ikutan Kaigo itu dari 0 sampai keberangkatan itu rata-rata berapa lama? Ya maksudnya berapa lamanya tergantung banyak hal juga. Pertama kemampuan dia untuk belajar Nihongo-nya juga. Kan Nihongo untuk ya kita ngomong Tokutekido ya. Tokutekido itu khusus untuk Kaigo dia itu ada 3 ujian. Kalau ini job lain cuma 2 SSW bidangnya dan Nihongo-nya. Tapi kalau khusus untuk Kaigo selain Nihongo, SSW di bidang Kaigo sama Kaigo no Nihongo juga. Mitsu. Jadi butuh ujian 3, harus lulus 3-3-nya. Kaigo no Nihongo berarti istilah-istilah yang berkaitan dengan Kaigo. Iya, Nihongo yang senmaunya. Seperti itu. Terus kalau ini Mas Eko, jadi kalau kita daftar Kaigo, terus kita berangkat, itu kan anak teman-teman kita banyak yang Temenku berminta. kali. Iya temanku. Ya temanku, bantuin aku. Jadi teman-temanku Kaigo itu di sana tuh tempatnya tuh gimana Mas Eko? Maksudnya
mungkin bisa jelaskan tentang ada nih yang grup yang orangnya mungkin grup yang mungkin ya desa gitu. Mungkin kita pengen tahu juga mas teman-teman. Tingkatan sinsatnya itu mas. Jadi untuk bidang Kaigo sendiri itu kalau menjelaskannya itu susah ya sama ke bahasa Indonesia. Karena bagi orang yang kita orang Indonesia, kalau kita artikan itu kan panti jompo. Sedangkan image-nya panti jompo yang ada di Indonesia itu ya seperti apa? Ibaratnya cara kasarnya panti jompo itu orang yang dibuang. Makanya kadang bukan dibuang ya, terbuang ya, maaf ya mungkin kadang sering. Tapi itu ada dua sih kalau di Indonesia. Kalau kamu orang kaya, kamu tinggal di panti jompo, berarti bukan panti jompo yang biasa ya. Levelnya atas memang orang kaya dengan segala macam servisnya. Atau kamu memang orang yang nggak punya uang, terus dimasukkan ke ala kadarnya, kadang panti sosial yang satu kamar ya kayak tempat tidurnya barak itu seperti barak seperti itu. Makanya kadang orang-orang jadi nggak mau dulu namanya ditaruh di panti itu kayak seolah-olah merasa terbuang. Tapi kalau ya meskipun ada mungkin di Jepang juga seperti itu yang dengan cara mungkin istilah membuang orang tuanya. Tapi kadang kalau dari aku karena saya sendiri juga sebagai Kaigo, kadang mereka itu menyerahkan kepada orang yang berkemampuan di bidangnya. Oh saya nggak bisa merawat orang tua saya pasrahkan ke orang yang ahlinya ya. Sebenarnya kan seperti itu. Meskipun kadang di kenyataannya tidak semua perawat Kaigo itu benar-benar dengan setulus hati juga nggak semuanya. Oh itu kok? Ini ada. Lambi apa? Teh biasanya. Terus ini mas Eko, kadang ada anaknya udah memutuskan untuk ambil Kaigo, tapi kadang karena orang tuanya mungkin pengen tahu anakku di Jepang bakal kerja apa, dia cari tahu tentang arti dari Kaigo itu. Arti dari sinsatsu kadang artinya ya panti jompo. Itu mungkin perlu dijelaskan mas. Jadi mindsetnya karena di desanya orang tua mindsetnya orang tua Indonesia mas mengira itu ya kalau diartikan emang gitu kan, panti jompo ya berarti sebuah panti gitu kan. Padahal kan yang kita alami di sini sebenarnya menurutku ya mas, ini penilaian secara orang awam yang aku nggak tahu, mungkin menurutku ya sebenarnya itu ya sinsatsunya Kaigo di Jepang tuh hampir bener-bener kayak rumah sakit per kamar-kamar, cuma mungkin rumah sakit, tapi mungkin gampangannya ya kalau kita pengen jelasin ke orang tua ya kita kerja di rumah sakit, tapi itu rumah sakit tahap akhir gitu mas. Jadi ya menurutku gitu, bukan yang kadang ada yang masa anakku mau jadi karena tuh mungkin beliau belum tahu kalau di Jepang tuh mantinya nggak seperti yang mereka bayangkan ya mas Eko. Itu banyak banget mas Eko kayak gitu mas Eko. masih dianggap sebelah mata. Malah di Jepang ya rumah sakit. Dulu ini cerita kisah nyata itu temanku sama-sama EPA, dia tidak ngomong bahkan ke orang tuanya ataupun ke teman-temannya kalau dia bekerja sebagai perawat. Karena malu. Ya. Karena malu. Ya nggak tahu karena malu atau ini, tapi dia sampai ini nggak pernah ngomong bahwa kerja di perawat lansia. Bahwa pekerjaan lainnya kayak di Facebook itu nggak benar, dia menutup diri ya ada malu atau begini saya nggak ngerti juga, tapi intinya dia memang menutupi pekerjaan. Kalau saya bukan menutup diri, karena saya sering nggak ngomong di panti jompo, ya itu tadi. Karena kalau kita ngomong kamu kerja di mana, di ini panti jompo, yang kita omong panti jompo lah mereka bayangannya beda. Padahal ya rumah sakit ya. Makanya rumah sakit saya ngomongnya ya rumah sakit khusus lansia udah. Ya bahkan ya
di sini di Panti Jompo juga mungkin kelasnya juga sama dibanding RSUD yang umum juga Masih tinggi. masih bagusan di sini, kebersihan dan lain-lainnya. Fasilitas juga ya Mas Eko. Oke. Terus kalau untuk kalau gaji pasti terlalu jurang. Kalau untuk pekerjanya Mas Eko, jadi kadang kan ada yang mau berangkat ke Jepang nanya dulu seminggu berapa kerja, terus juga ada kan kaisar Jepang yang liburnya nggak menentukan, ada ya Mas Eko, ada yang tergantung cuaca, ada yang tergantung job. Nah kalau di Kaigo sendiri gimana Mas Eko? Ya sebenarnya kalau di di Kaigo itu untuk pekerjaan itu sebenarnya udah ada standarnya. Per minggu berapa jam gitu kan ya? Sebulan itu berapa, maksimal berapa harus kerjanya, itu berapa libur yang harus diambil, itu sebenarnya udah ada ketentuan. Kayak saya dulu sering ditanyain gini ya, waktu wawancara itu kan ini, satu orang pekerja itu menangani berapa lansia, itu sering banget. Oh pas sampai mana saja tuh? Ya, Oh berarti teman-teman yang pengen ambil Kaigo langsung bisa kontak person langsung ke Mas Eko, karena beliau juga menangani anak-anak yang mau masuk ke Kaigo ya Mas Eko. ya bukan cuma Kaigo. Oh bukan cuma Kaigo. Sombong dulu lah bos. Cinta siapa? Bojone wong. Lanjut. Iya lanjut lagi. Ya itu semua itu udah ada standarnya. Di Jepang kan banyak macam-macam yang dimaksud shisetsu namanya kalau di bahasa Jepangnya itu. Shisetsu ada macam-macam, ada namanya tokuyo, bubuhomu, shogibutaki, terus ada lagi sabisu, yoko, ryoyogata, macam-macam. Nah itu udah ada ini aturan dari pemerintahnya sendiri. Jadi untuk tokuyo ini berapa pasien segini, minimal berapa pekerja yang harus ada, harinya berapa, itu udah ada standarnya sendiri. Jadi kalau yang intinya menurut saya nggak perlu ditanyakan berapa ini. Udah diatur sama pemerintah ya Mas, pasti udah. Ya kalau memang sampai ada yang tidak benar, berarti perusahaannya yang tidak benar. Ketika tidak memenuhi standar itu ya berarti perusahaan itu tuh nggak benar, itu intinya seperti itu. Bukan perusahaan yang baik. Berarti di semua si tetsu di Jepang itu istilah-istilah yang tadi unit guruku, yoko itu sama. Ya hampir sama. Sama ya Mas, kebanyakan Mas, ada guru-gurunya, ada desa-desanya, ada Biasa. Ya namanya sama. Biasanya sama ya Mas. Ya kayak ya cuman ada bahasa sengonya, kayak desabis itu bukan desabisu, bahasa sengo korbannya itu shusho kaigo namanya. Jadi Hotomaru shisetsu yang dia itu kalau secara rumah sakit rawat jalan, pagi datang sore pulang, tidak sampai menginap. Ada juga yang namanya homong Kaigo. Jadi ya Kita yang datang ke rumahnya. pekerjaan yang datang ke rumahnya itu lupa tahu namanya. Secara ada pekerjaannya sendiri. Bukan ya. Kalau mentang-mentang bukan ibu belum nyampe. Dalam artinya Mas, kamu nggak usah ngomong, ibu kamu belum nyampe ke sini muridku. Biarkan Gung saja yang membahas masalah ini muridku. Berarti itu yang ngomong itu yang selalu bawa makanan kayak di Haisoku gitu ya? Ya itu termasuk homong, itu termasuk yang namanya homong itu kan Termasuk servis, kunjungan. Home care ya Mas. Ya biasanya kan ini biasanya kan ada homong, kayak homong itu sudah ada macam-macam. Ada homong kaigo, homong kanggo, ada homong shinryo, homong hamba itu juga homong. Ngomong hambai, jualan.
jalan rumah Datang ke rumah ibaratnya. Bali tuh ngomong Ngomong apa? apa Ali? Ngomong Ali arigato ngomong hambainya. Jadi istilah Door to door. datang ke konsumen lah ibaratnya kalau Menjemput bola ya? menjemput bola. Tapi di Kaibo pun banyak macamnya ya tempatnya. Ngomongin masalah kayak gitu gak ada Selesainya asli. banyak Banyak banget. Asli menarik mas. enggak juga sih. Nggak menarik kita 14 tahun. Kahanan Kalau sudah tiada baru Dirasa. itu dia. Jadi ya kayak gitu. Tapi nih mungkin untuk teman-teman yang kayak di Jepang nggak cuma cari uang, pengen belajar juga, tapi aku sangat merekomendasikan banget ya mas. Karena waktu untuk belajar itu jelas banget loh. Jam kerja itu jelas banget. Jam segini sampai jam segini jelas, liburnya juga jelas. tidak pengalaman pribadi dia kerjaan sebelumnya tidak sejelas itu hanya kamu saja nggak semua orang di luar Kaigo kan. Oke, aku setuju mungkin cuma aku, tapi juga banyak teman-temanku yang masih pakai visa ataupun Gino yang ternyata dikontrak dari jam segini sampai jam segini terus ternyata lebih dari jam itu nggak dari itu juga banyak. Menunggu yang merasa kontraknya sama realita hidupnya nggak sesuai bisa adukan di sini. Jadi Ekosang siap membantu katanya. Kalau dibandingkan Indonesia, panti lansia itu banyak di Jepang atau di Indonesia? Jepang jelas soal itu. Dengan luas negara Indonesia yang lebih besar ya justru. karena di Indonesia belum ada Sistem yang apa? kayak di sini. Sistem dan budaya, Budaya. seperti ini. Tapi dulu Jepang itu juga seperti itu. Seperti Indonesia sekarang, jadi semua lansia diurus sendiri, tidak sama ada keluarganya. Sama anaknya mas Eko. bahkan kan undang-undang tentang Kaigo itu juga baru sekitar 30 tahun terakhir. Baru 30, kesannya kayak baru 30 tahun terakhir. Kamu 90? Iya, Seumuran siapa itu 30 kira-kira? Mas Yudi 30. Masih di 30. Mas Yudi 29. malah tuan Gimana? Undang-undang. undang-undang. Kan berkaitan sama populasi juga kan, maksudnya generasi umur Jepang sama Indonesia juga kan ininya beda tuh, Terbalik. umur rata-ratanya. Kalau ibaratnya kan sekarang Indonesia kan dikuasai Generasi muda. generasi produktif. Gen Z. Nah, kalau di Jepang itu saat ini Gen yang A, gede Gen itu A. adalah sekitar umur 60 tahunan ya. Apa namanya mas? Yang itu apa namanya? Korea. Cika. Yang loh mas, umur segitu yang lahiran setelah perang itu loh mas. Ada sebenarnya sendiri mas. Bubble Oh, baby boom. So. kalau panti jomponya di Indonesia. Ya ketika kayaknya ketika kamu nggak punya uang, nggak ada yang ngurus, baru masuk panti jompo. Kalau yang saya tahu itu dinas Kegiatan sosial, mereka ngapain? mungkin ada yang dinas sosial, tapi banyak kalau orang yang ada budgetnya, ada uangnya itu dia manggil perawat pribadi gitu loh. Jadi tetap di rumah tapi ada perawat pribadi yang bagi yang punya uang. Makanya kalau yang masuk menurutku yang masih di Indonesia masuk panti jompo itu ada dua, punya uang atau nggak punya uang sama sekali. Benar, gapnya jauh ya berarti. Iya, jadi untuk kaum menengah itu semua masih diurus ya. Ya kalau di kita kan masih nggak punya keluarga aja diurusin sama tetangga, siapa bahkan orang yang nggak kenal sama sekali pun Mau bantuin. bersedia untuk membantu kan seperti itu. Mungkin kalau yang benar-benar nggak ada yang bisa membantu, makanya dia ujungnya ya itu tadi dirawat di panti sosial yang ya dengan ala kadarnya aja, batas minim untuk kehidupan. Seperti kalau di Jepang ini kan ada namanya
orang yang nggak punya uang itu ada namanya Seikatsu Hoku. Seikatsu Hoku. Apa itu? Ya sebenarnya di Indonesia juga ada, cuman tidak bisa berjalan sesuai. Misalnya kayak kan di undang-undang sendiri kan ada kan Tunjangan gitu. kaum apa fakir dan anak terlantar dipeliharakan. Ya, iya. Janda, tua, Janda terus satu. fakir, Kan miskin. seperti itu kan udah ada undang-undangnya, tapi kan tidak apakah sudah berjalan, meskipun ada yang dijalankan tapi kan belum bisa Maksimal. mencakup semua. Belum maksimal lah. Kalau ditanya mana yang sudah banyak kan yang sudah tercakup atau yang enggak, kan kayaknya sepertinya masih banyak yang belum tercakup. Tapi kalau di Jepang kan memang apa ada sendiri tuh, makanya kalau ketika kamu mau tidak punya apa-apa, laporan ke pemerintahnya, nanti mendaftar untuk dapat Seikatsu Hoku, Itu juga semuanya udah yang paling bisa gratis, bedanya berobat itu. gratis. Ya, mungkin yang membedakan ya penerapannya aja. Memang kalau di Jepang mau diterapkan, dan mungkin kaum yang nggak tahu secara detailnya kenyataannya seperti apa, nggak usah ini, tapi ya yang setahu aku yang mungkin ya, nyatanya banyak yang dapat yang bisa dapat Seikatsu Hoku. Kodoran. Norohadu. Cinta siapa? Lucu deh uang. Hehe, haha. Jadi gitu teman-teman, semangat yang untuk Pokoknya nanti kita perbanyaklah, kita bahas masalah kaido ini. karena Kalau ada yang punya pertanyaan atau apa bisa kirim aja di komen. atau request yang mau request video apa? video kita Karena- bahas tentang apa. Karena kita masuk multi paham. Semua hal kita bisa. Semua. Kerjaannya seperti apa aja sih di Kaigo? Kita ada. Nanti kirim di komen ya, nanti Tapi kita bahas. tenang aja teman-teman, nggak cuma Kaigo. Semua hal ada ente nanya gue jawab. Malah menjawabnya ngawur bagaimana. Fasilitasnya apa aja di Kaigo itu? Kita pokoknya bakal kita berbuat Ingat, semua itu adalah opini pribadi kami. Jadi bisa saja Kami benar, salah. bisa saja salah. Kami hanya berusaha. Sepengetahuan kami. Siap. Jangan percaya 100% omongan kami. Sirik. Coba. Itu kalau kata Karena kami ini tidak apa? juga. Idola saya itu Sampai dulu ya. Romero Rama. ya. Ini Erik Sambi itu ngomong jangan percaya 100% omongan saya karena bisa saja salah, bisa juga benar. Gitu. Krik Ya. Krik. Kalau sudah Iya. tetap pokoknya tetap pantengin terus channel Desa No Puasa. Salam Pedesaan. Gitu. Tidak seperti